Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru untuk penggantian UUD S 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya hingga tahun 1958 banyak sukses mendefinisikan UUD yang diharapkan. Sementara di kalangan warga pendapat untuk kembali pada UUD 45 lebih kuat. Dalam menanggapi hal itu, pada 22 April 1959, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 45. Pada 30 Mei 1959, konstituante menerapkan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang mencetuskan setuju lebih banyak dan tetapi karenanya pemungutan suara ini harus diulangi sebab banyak suara tidak memenuhi quorum. Quorum adalah banyak minimum anggota yang harus benar di rapat majelis dan untuknya supaya dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali diterapkan pada tanggal 1 dan 2 Juli 1959. Dari pemungutan suara ini, konstituante juga gagal mencapai quorum. Lahirnya demokrasi terpimpin. Sebelum demokrasi terpimpin, pemerintahan tidak berjalan efektif. Ini karena partai politik saling bersaing dan berebut kepentingan. Melalui demokrasi terpimpin, Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Sistem demokrasi liberal yang dijalankan sebelumnya tahun 1950 sampai 1957 menurut dia adalah hasil impor dari luar negeri. Masalah kita, bangsa Indonesia hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri, kata Soekarno saat pembukaan di depan Dewan Konstituen. Di awal kemerdekaan, Indonesia didera berbagai krisis. Tak hanya kehidupan dan perekonomian sulit, politik pun sangat bergejolak. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Dikutip dari Sejarah Indonesia 2005, Karang MC, di tengah krisis itu, tepatnya pada tanggal 21 Februari 1947, Presiden Soekarno melahirkan sistem demokrasi terpimpin. Soekarno berharap sistem baru ini bisa mengatasi berbagai krisis yang terjadi. Ini merupakan salah satu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia, sejak revolusi. Pihak yang gigih melawan PKI adalah Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi pendukung pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. PNIAD juga turut menjadi pihak yang anti komunis. Presiden Soekarno
masa penghentian sidang parlemen ketika istirahat dari cara bersidang, yang ternyata merupakan penghabisan dari upaya penyusunan UUD. Hingga akhirnya pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara formal di Istana Merdeka. Isi dekret tersebut antara lain pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, pemberlakuan kembali UUD 45 dan tidak berlangsungnya UUDS 1950, pembubaran konstituante. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri ini yang pertama adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Di sini Presiden Soekarno mencoba mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Yang kedua, kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara pada saat demokrasi parlementer. Di sini menteri-menteri diangkat untuk membantu tugas Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ketiga, kekuasaan Presiden relatif atas semua urusan negara tergantung pada Presiden. 4. Dibentuk poros Nasakom. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalis dan komunis. 5. Penyederhanaan partai. Pada awalnya penyederhanaan partai merupakan bagian dari penghapusan kepentingan partai dan golongan yang sangat mendominasi. 6. Peran serta APRI dalam politik saat demokrasi terpimpin. APRI menganut fungsi, yaitu peran sebagai pelindung negara sekaligus dalam kegiatan politik. Akibatnya, peran APRI yang lebih utama banyak ditinggalkan. Selanjutnya, kebebasan pers dilarang pada masa pemerintahan demokrasi. Tidak semua orang bebas menyuarakan